dimulai, satu lagi informasi yang bisa disampaikan. Untuk pertanyaan, mungkin bisa untuk ditulis ya agar lebih tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Syekh. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu senantiasa lari dari badannya. Senantiasa lari dari kematian. Jika engkau lapar, engkau lari untuk makan. Kenapa? Karena engkau takut kematian. Jika engkau kehausan, engkau lari untuk minum. Kenapa? Karena engkau takut akan mati. Jika engkau nantuk, engkau lari untuk tidur. Kenapa? Takut kematian. Jika engkau sakit, engkau lari untuk minobati. Kenapa? Karena engkau takut kematian. Tetapi kemana aja, kematian tidak datang dari belakang. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul innal mauta alladhi tafurruna minhu." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kamu senantiasa lari dari badannya. Fa innahu mulaqikum. Dia akan mendatang min hadabi kalian. Allahu Akbar. Engkau lari dari apapun dari dunia, maka engkau meninggalkannya di belakang engkau, kecuali kematian. Datang dari arah ke depan. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Jika masalah berhenti ke kematian saja, ini mudah. Tetapi kata Allah Azza wa Jalla, thumma turadduna. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib, yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Azza wa Jal beri ketahuan kepada kalian tindakan di dunia. Ikhwani, masalah maut atau sakratul maut, husnul khatimah atau su'ul khatimah, harus senantiasa di hadapan kita. Kita hafal Fatihatul Kitab. Berada di dalamnya salah satu hakikat ini, ikhwani. Di dalam Fatihatul Kitab, maka kita membaca firman Allah, Maliki Yaumiddin, miliki hari pembalasan, sekuensia. Maliki Yaumiddin artinya ada Allah Azza wa Jal yang memberikan keputusan antara seluruh manusia pada hari qiyamah. Surga dan neraka di dalam genggaman Allah. Hanya dari keputusan Allah Azza wa Jal. Jika kita meyakini ini, maka kita tidak bisa sama sekali pamer kepada manusia, takut kepada manusia, bersandar atas manusia, hanya kepada Allah saja. Jika kita meyakini bahwasannya ada hari pembalasan, maka kreator dunia yang memiliki dunia hanya Allah saja. Yang bisa memberikan keputusan saja pada hari kiamat Allah, artinya yang memiliki dunia dan akhirat hanya Allah saja. Yang mengatur segala sesuatu hanya Allah saja. Jika ada hari pembalasan, artinya ada syariah untuk Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Maka kita akan bersiap-siap. Jika kita meyakini bahwasannya ada hari pembalasan, artinya kita akan mati. Meyakini masalah ini. Kita akan beramal untuk menghadapi Allah Jalla Jalaluh. Ikhwani, ini salah satu hakikat. Jika kabur dari hati kita, kita akan binasa. Karena engkau adalah ahli akhirat, bukan ahli dunia. Engkau diciptakan untuk akhirat, bukan karena dunia.
Dan di akhirat ini ada dua pilihan saja, tidak ada yang lain. Ada surga atau neraka. Jika kita tidak fokus di dunia untuk menambil bekal supaya kita kembali ke kampung halaman kita di surga, maka kita akan rugi. Keraguan di sini bukan yang bisa kita menyempurnakannya di dalam hari yang lain. Tidak. Keraguan di sini akan ada neraka wal'iyadu billah. Oleh karena itu banyak ayat dari Al-Quran Allah Azza wa Jal menjelaskan siapa yang beruntun, siapa yang rugi. Di awal surat Al-Baqarah Allah setelah menjelaskan sifat orang yang beriman, Allah Azza wa Jal mengkhatamkan sifat mereka dengan wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang beruntun. Paham? Dan Allah Azza wa Jal bersumpah bahwasanya seluruh manusia akan rugi. Di dalam surah yang bindi di dalam Al-Quran surat Al-Asr. Kata Allah wal asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian. Seluruh manusia. Termasuk kita semua. Dan Allah bersumpah dengan waw qasam. Alif lam dan al-asr ini menegaskan. Dan inna harf qasam taukid. Menegaskan dengan haraf inna. Al-insan, alif lam, Allah menegaskan dalam bahasa Arab. Dan alif lam di sini seluruh manusia kecuali orang yang beriman, orang yang mengerjakan kebajikan, orang yang berdakwah, orang yang sabar. Paham? Jika engkau ingin beruntun dunia dan akhirat, engkau harus dibawa naungan syariat Allah Azza wa Jal. Harus bersiap diri untuk pindah dari dunia ke akhirat. Oleh kerana itu engkau anak dunia, anak akhirat bukan anak dunia. Tubuh engkau di dunia, tapi memandang engkau di akhirat. Menuntut akhirat. Ridha Allah Azza wa Jal, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh kerana itu ikhwani, Allah Azza wa Jal berfirman, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Telah datang sakratul maut. Kesusahan kematian, kesulitan kematian, menderita kematian. Dinan sebenar-benarnya. Bilhaq. Dinan sebenar-benarnya engkau akan mati. Engkau akan melihat malaikat-malaikatil maut. Engkau akan menyaksikan semua alam yang gaib. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Yang benar-benar engkau akan menghadapi seluruh masalah ini nanti sebelum engkau masuk kuburan engkau. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang engkau senantiasa kabur, lari, tahid, menghindari kebenaran ini, hakikat ini. Ini musibah ikhwani. Dzalika ma kunta minhu tahid. Engkau lari ke dokter karena sakit. Karena sebenarnya engkau takut kematian. Kita mau salah satu gambaran yang jelas apa yang terjadi sejak kita tidur di atas ranjang kematian sampai masuk ke kuburan. Berapa menit ini, berapa jam ini, apa yang akan terjadi untuk kita. Baik di hadapan manusia atau di alam ghaib. Pasti kita harus ada wahyu dari Allah Azza wa Jal. Supaya jika kita cerita tentang ghaib, harus ada wahyu. Tidak ada aqlu yang bisa membayangkan apa yang terjadi. Baik untuk si mayit pada saat kematian atau setelah ruh dicabut darinya. Yang menjelaskan ini ikhwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sebuah hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang mukmin dan tentang orang kafir. Apa yang terjadi untuk ahli iman dan apa itu yang terjadi untuk ahli kufur jika saat kematian. Oleh kerana itu, saya ingin sekali engkau membuka hatimu dan membayangkan apa yang aku sampaikan kepadamu.
Dan seakan-akan yang sampaikan ini kepadamu Rasulullah Muhammad SAW. Bukan si fulan atau si fulan. Ini arti dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku melihat dengan mataku bahwasannya Muhammad adalah diutus oleh Allah Azza wa Jalla yang benar. Seakan-akan jika engkau mendengar sabda Nabi SAW, seakan-akan engkau melihat Nabi dengan matamu. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib. Berkata, kami berangkat bersama Nabi SAW mengiringi seorang jenazah Ansar. Jika kita sudah sampai di kuburannya, ternyata tanah masih digali. Lalu Rasulullah duduk dan para sahabatnya duduk sekitarnya, seolah-olah di atas kepala mereka burung. Mereka khusyuk. Mereka di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka, Istaidu billahi min azab al-qabr. Mintalah berlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah berlindungan kepada Allah dari azab kubur 3 kali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau tidak hanya mengucap ini, ikhwani. Beliau melihat bagaimana azab kubur. Beliau mendengar. Beliau melihat. Allah membuka banyak pintu ghaib untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Jika kalian mengetahui apa yang aku mengetahui, jika engkau melihat apa yang aku melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Maka kalian akan menangis lama dan tertawa sedikit. وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ. Kata Nabi SAW, jika kalian melihat apa yang aku melihat, jika kalian mengetahui apa yang aku mengetahui, pasti engkau akan tertawa sedikit sekali. Dan banyak tafakkur, banyak tadabbur, banyak bersiap diri untuk menghadapi salah satu hakikah yang sangat benar. Yaitu, engkau tidak ahli dunia. Engkau di sini hanya tamu saja. Engkau di sini di dalam penjara. Engkau bukan di sini untuk dihormati, untuk dimuliakan. Ini bukan tempat Allah memuliakan hambanya. Ini tempat namanya penjara. Kita harus meyakini masalah ini, ikhwani. Kena terkadang kabur masalah ini dari penglihatan kita, dari akal kita. Kita sudah masuk surga bersama ayah kita Adam alaihi salam. Tapi karena beliau melakukan sebuah maksiat, beliau diusir dari surga dan kita bersama beliau. Dan Allah menurunkan sebuah aturan, jika kalian ingin kembali ke surga, engkau harus berkorban. Harga surga ini bukan murah, bukan mudah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Apa balasannya? Surga Allah Azza wa Jal. Kau harus meyakini masalah ini. Janganlah ini terkabur dari mata engkau. Kerana banyak ikhwah, jika mereka sudah hijrah, taubat, banyak melakukan maksiat, ada banyak cubaan, banyak ujian, banyak menderita datang kepada beliau. Jika dia masih bermaksiat, semua dunia terbuka untuknya. Apa yang terjadi? Apakah dia kembali atau dia tetap di dalam jalan Allah Azza wa Jal? Ya akhi, jika engkau di dalam menderita, ujian, fitnah, ikhtibar, artinya Allah Azza wa Jal membuka pintu surga untukmu. Engkau harus tahu, jika Allah Azza wa Jal menciptakan surga, Allah suruh Jibril, wahai Jibril, ayolah pergi masuk surga, melihat surga. Apa pendapat engkau terhadap surga? Jika dia kembali, dia sangat bergembira, bahagia. Ya Allah, tidak ada seorang pun mendengar tentang surga kecuali mereka ingin masuk ke dalamnya. Tidak susah masalah ini. Setelah itu Allah mengiringi surga dengan cubaan, ujian, menderita. Wahai Jibril,
ayolah masuk surga. Ayolah melihat apa yang aku melakukan sekitar surga. Lalu Jibril pergi kemudian kembali menangis. Sedih. Kenapa engkau menangis ya Allah? Saya takut tidak ada orang mampu masuk surga. Karena jalan menuju surga banyak cobaan, banyak ujian, banyak menderita. Dan ini salah satu bentuk rahmat Allah. Jika engkau melihat cobaan dan ujian melalui kacamata syariat, ini salah satu bentuk rahmat Allah untuk kita. Jika manusia tanpa ujian, jika manusia tanpa menderita, maka engkau meyakini bahwasannya kita tidak kembali kepada Allah. Kita tidak bertaubat kepada Allah. Kita akan kabur. Kita tidak mau sama sekali melakukan ketaatan. Kata Allah Azza wa Jal, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin. Apabila kami rahmati mereka dan menangkat kesulitan di atas mereka, lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Maka mereka akan terus menerus berumban ambing di dalam kesulitan, di dalam kesisitan wal'iyadu billah. Bayangkan, oleh kerana itu Allah berikan ujian, menderita, supaya hambanya abah, supaya hambanya tidak melampaui batas, kembali kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW duduk di hadapan kuburan, kemudian sekitarnya duduk para sahabatnya, seolah-olah di atas mereka ada abah, ada burung, artinya mereka sangat khusyuk. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'min. Sungguhnya, orang-orang yang beriman, jika berpisah dari dunia dan menghadapi akhirat, ini saat yang terakhir untuk kita semua. Ini satu detik yang terakhir. Jika seorang mukmin berpisah dari dunia menghadapi akhirat, turun ke badannya dari langit malaika-malaika. Berapa jumlah mereka? Sejauh mata memandang. Jutaan dari malaika. Wajah mereka putih seolah-olah wajah mereka matahari. Mereka membawa sebuah kafan dari surga dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Setelah itu turun malaikat maut. Saya mau berhenti di sini. Kenapa ini terjadi? Kenapa malaikat maut tidak turun dulu? Kenapa mereka mendahului malakil maut? Kenapa mereka membawa sebuah kafan dan minyak wangi dari minyak wangi surga? Kenapa ikhwani? Supaya engkau akan layak untuk menemui Allah. Seorang dari penjara, di dalam penjara, pakaiannya, tubuhnya, semuanya tidak layak untuk orang keluar penjara. Betul atau tidak? Lalu kita baru keluar dari penjara dunia, maka kita akan menemui Allah Azza wa Jalla nanti, kita akan harus layak. Minyak wangi dari surga, kemudian kafan dari surga. Kenapa sejumlah mereka sejauh mata memandang? Wajah mereka sangat putih. Mereka mendahului malakil maut. Kenapa? Supaya engkau akan merasa tenteram kepada alam akhir. Supaya engkau tidak kaget, tidak takut, tidak kabur ruhmu di dalam jasadmu. Supaya engkau bergembira. Rahmat Allah Azza wa Jalla di sini. Karena jika kita tiba-tiba melihat malakil maut, ini lebih bidih daripada 1000 tikan bidan wal'iyadu billah. 1000 kata ahlul ilm. Malaikat maut ini, kalau kita melihatnya saja, ini azab. Apalagi kita melihatnya dalam keadaan kritis seperti ini. Lalu mereka dahulu duduk sekitar si mayit, kemudian jumlah mereka sejauh mata memandang, membawa kafan dan minyak wangi dari surga. Kemudian setelah itu datang malaikat maut. Duduk di sebelah kepalanya dan berkata kepadanya, wahai jiwa yang tenang, sambutlah. Keluarlah bagimu ampunan Allah dan rahmatnya. Lalu ruhnya keluar dari badannya dengan cara mudah seperti keluarnya titisan air dari mulut kendi. Allahu Akbar.
Ruh sudah bergembira, tidak takut keluar. Lalu keluar dengan kemudahan. Jika malaikat maut cabut ruh, maka malaikat yang duduk tidak membiarkannya di tangan malaikat maut. Faham? Sekejap mata. Langsung mencabutnya dari tangan malaikat maut. Kemudian masukkannya ke dalam kafan dan minyak wanita yang dari surga. Lalu lantas keluar dari tubuh ini, mayat ini, aroma minyak wangi yang paling baik di permukaan bumi. Kemudian mereka langsung membawa mayat ini dan naik ke langit. Tidak melewati sekelompok malaikat di ruangan antara langit dan bumi kecuali mereka bertanya, siapa roh orang ini? Ini roh yang baik, ini minyak wangi yang paling baik di permukaan bumi. Lalu malaikat yang membawa roh ini berkata, ini roh si fulan ibni fulan. Dengan nama-namanya yang paling terbaik di dunia. Si fulan yang ahli qiyamul lail. Si fulan yang ahli zikr. Si fulan yang membaca Quran sirin terus menerus. Si fulan yang berbakti kepada orang tua. Si fulan yang ahli Allah di dunia. Si fulan yang menuntut ilmu. Si fulan yang ahli dakwah kepada Allah. Dengan nama-namanya yang paling terbaik di dunia. Lalu sudah sampai ke langit. Pintu-pintu langit. Mereka ini dibukakan. Lalu penjaga pintu langit berkata, ini roh siapa? Kata para malaikat, ini roh si fulan ibni fulan. Lalu mereka membuka pintu langit. Malaikat yang membawa sampai ke pintu langit, kemudian mereka kembali lagi. Lalu malaikat ahli taqarrub yang paling dekat kepada Allah dari setiap langit, menirini jenazah beliau ke langit yang berikutnya. Kemudian ke yang berikutnya sampai langit yang ketujuh. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada para malaikat, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah catatan hambaku di illiyin. Kemudian kembalikanlah dia di bumi. Kenapa? Karena minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena dari badannya aku mencipta mereka, kemudian ke dalamnya aku mengembalikan mereka, dan dari badannya lagi aku akan membangkitkan mereka. Akhirnya rohnya kembali ke badannya. Badannya sudah masuk ke dalam kuburan. Jika rohnya kembali ke badannya dengan cara mudah, dia didatangkan oleh kedua malaikat. Kedua malaikat. Lalu dia duduk. Kemudian ditanya, siapa Tuhanmu? Lalu dia menjawab dengan lancaran, Tuhanku adalah Allah Rabbul Alamin. Siapa orang yang diutus kepadamu, Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam? Bagaimana keadaanmu bersama kitabullah? Aku sudah membaca kitabullah. Aku sudah membenarkan apa yang di dalamnya. Ikhwani, jawaban di sini bukan tergantung apakah engkau cerdas atau tidak, tahu atau tidak, lupa atau ingat, tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, yuthabbitillahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Azza wa Jalla meneguhkan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia, artinya dalam sakratul maut. Wa fil akhirah, artinya di dalam kuburannya. Allah yang meneguhkan engkau. Allah yang menetapkan lidah engkau untuk menggerakkannya, untuk bergerak dengan jawaban yang terbaik. Artinya ikhwani, barang siapa yang di dunia hidup untuk Allah Azza wa Jal, meyakini bahwasannya yang menciptakannya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mengatur segala urusannya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang memiliki segala sesuatu dunia dan akhirat hanya Allah Azza wa Jal, dan dia beribadah sesuai dengan keyakinan ini, akidah ini, maka dia akan lancar berkata Allah Jalla Jalaluh. Tapi orang yang terkadang jika dia di dalam kesusuhan dia pergi ke dukun atau pergi ke wal'iyadu billah meminta sesuatu dari makhluk, sedangkan dia harus minta dari Allah Azza wa Jal, maka pasti dia tidak akan lancar jawabnya. Ini musibah ikhwani.
Apa yang kita melakukan di dunia pasti diterjemahkan di dalam kuburan kita pada hari kiamat. Paham? Jika engkau mengikuti Nabi SAW, memuliakan Nabi SAW, mendahului perintah Nabi SAW, meneladani Nabi SAW dalam setiap cara, dalam setiap langkah, dalam setiap nafas, dalam setiap ibadah, pasti dengan lancaran engkau akan berkata, ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan jika engkau membaca Al-Quran, ada himpunan antara engkau dan Al-Quran. Jika engkau jadi ahli Al-Quran, walaupun tidak hafal Al-Quran, tetapi engkau mengikuti perintah Al-Quran, menjauhkan diri dari larangan Al-Quran, engkau mentadabburi Al-Quran, engkau berusaha untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, pasti engkau akan jawab dengan lancaran, aku sudah membaca kitabullah, aku sudah membenarkan apa yang di dalamnya dari hak, aku sudah jauh diri dari apa yang di dalamnya dari larangan. Pasti engkau bisa jawab. Oleh kerana itu, setelah seorang hamba itu jawab ini, ada yang menyuruh dari langit. An sadaqa abdi, benarlah hambaku. Fa'afrishu lahu minal jannah, hamparkanlah baginya surga baginya. Ya Allah, ini di dalam kuburan engkau. Basir yang ada, yang orang manusia melihat ini basir, tapi di mata Allah Azza wa Jal bukan basir, bukan bumi. Ini adalah satu tambahan dari surga Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, ada penyuruh dari langit berkata, binarlah hambaku, hamparkanlah surga baginya, bukalah pintu surga baginya, berikanlah pakaian dari surga untuknya, luaskanlah kuburannya sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Bagaimana kalau orang di dalam hal seperti ini ingin keluar dari hal ini? Mereka mau keluar, tidak mau duduk. Tahu kenapa mau keluar? Karena pintu sudah terbuka baginya, dia sudah melihat apa yang di dalam surga. Apakah dia bisa sabar? Mustahil dia bisa sabar. Tidak mau tahan sama sekali dalam kuburannya. Walaupun kuburannya ini dihamparkan dari surga, dibuka bagiannya pintu surga, kemudian pakaiannya dari surga, minyak wanginya dari surga, semuanya. Tapi dia tak bisa sabar, ikhwani, dari surga Allah Azza wa Jal. Tidak bisa sabar. Dalam hadis yang lain, jika pada hari kiamat di hadapan pintu surga ada seorang yang terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir kali masuk dari ke surga, dia berikan janji kepada Allah, jika Allah berikannya apa yang dia ingin satu pohon saja. Dia melihat satu pohon jauh, baru keluar dari neraka. Dia melihat satu pohon jauh. Dia doa terus kepada Allah. Ya Allah, dekatkanlah pohon ini kepadaku agar aku minum dari airnya dan mendapat naunannya. Terus menerus doa. Allah menambil janjinya. Boleh jadi jika aku memenuhi pemerintah apa yang engkau mau, engkau meminta sesuatu selain itu. Kata hamba itu, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan meminta sesuatu selama-lamanya. Kata Nabi, wa rabbuhu ya'zuruh. Dan Tuhannya memberikannya uzur. Karena dia melihat apa yang dia tidak mampu tahan diri badannya. Hanya pohon keluar pintu surga, bukan masuk. Bagaimana orang mayat ini sudah melihat surga, sudah cium wangi surga, sudah ada pakaian dari surga, pasti dia tidak bisa, ikhwani, tidak bisa tahan diri. Lalu lantas datang ke badannya seorang wajahnya gemban, tamban, kemudian minyak wanginya luar biasa. Lalu dia datang ke badannya, kata sama mayat ini, engkau siapa? Wajah engkau ini bagus sekali, tamban sekali, minyak wangi engkau luar biasa. Kata, aku adalah amalan engkau.
amalan engkau. Artinya engkau sekarang duduk di majelis ilmu, amalan engkau dirubah. Jika engkau bertambah amalan saleh, artinya engkau merupakan menggambaran amalan engkau yang akan berada bersama engkau sejak engkau masuk ke dalam kuburan sampai hari kiamat. Mana yang lebih utama? Engkau sangat-sangat memperhatikan anak engkau, suami engkau, istri engkau, keluarga engkau, atau engkau sendiri? Ada banyak orang membakar dirinya, membakar waktunya, membakar umurnya untuk keluarganya. Jika dia sudah mati, terlupa. Tidak berarti janganlah memperhatikan mereka. Tidak ini. Tapi harus memperhatikan dirimu sendiri dahulu. Mana engkau dari kitab Allah? Mana engkau dari sunnah Rasulullah? Mana engkau dari ilmu-ilmu yang dengannya engkau bisa masuk surga? Tanpa ilmu, mustahil masuk surga. Mustahil masuk surga, ikhwani. Dengan ilmu kita bisa bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Dengan ilmu kita bisa berjalan menuju Allah dengan hati yang selamat. Dengan ilmu kita bisa membersihkan jiwa kita. Dengan ilmu kita bisa meneladani Rasulullah SAW tanpa melampaui batas. Dengan ilmu kita bisa takut kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa berharap jujur kepada Allah Azza wa Jal. Dengan ilmu kita bisa kabur dari alam syahwat dan syubhat. Dengan ilmu berjalan kita kepada Allah akan lancar di dunia dan di atas siratul mustaqim pada hari kiamat. Tanpa ilmu mustahil, ikhwani. Mustahil kita akan beruntung dunia atau akhirat. Paham? Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, Iqra. Bacalah. Kata Nabi, aku buta huruf, bacalah. Aku buta huruf, bacalah. Bukan satu kali. Artinya, buta huruf atau tidak. Orang Arab atau tidak. Engkau harus baca. Engkau harus mengetahui Allah Jalla Jalaluh. Engkau harus mengenal Allah. Janganlah membiarkan engkau begitu. Umur engkau sia-sia. Umur engkau akan terbakar di dunia. Akhirnya engkau masuk ke dalam kubur engkau sendiri. Engkau akan dihisab sendiri. Atau engkau akan keluar dari kuburan engkau menuju Allah sendiri. Engkau akan berdiri di badan mahsyar sendiri. Engkau akan menambil buku catatan sendiri. Engkau akan diperintah untuk membaca catatan engkau sendiri. Engkau akan dipanggil oleh Allah untuk dihisab sendiri. Engkau akan masuk neraka atau surga sendiri. Anak engkau akan kabur dari engkau. Istri engkau, suami engkau, semuanya kabur. Bahkan kata Allah Azza wa Jal, yawaddul mujrimu law yaftadi. Orang-orang pada hari qiyamah ingin wal'iyadu billah masuk surga walaupun semua orang akan masuk neraka. Dia ingin. Tapi Allah Azza wa Jal maha adil. Kata orang itu, aku adalah amalanmu. Amalanmu yang saleh. Dia berkata kepadanya, bergembiralah. Ini hari yang membuat anda gembira sampai hari kiamat. Lalu kata si mayit ini, ya Rabb, jadikanlah kiamat aku datang. Agar aku kembali ke keluargaku dan rumahku, yaitu di surga. Tidak mau duduk. Dia melihat apa yang dia tidak bisa sabar. Lalu ikhwani, masa yang melewati beliau sejak beliau mati sampai hari kiamat. Faham? Masa sedikit sekali, tidak terasa sama sekali. Seperti orang tidur dari asar sampai maghrib. Ini gambarannya yang terjadi untuk orang mukmin. Orang mukmin yang bisa mengucap la ilaha illallah dengan lancaran jika dalam sakaratul maut. Orang mukmin yang menjalankan la ilaha illallah di semua umur beliau.
Orang mukmin ketika menghadapi kesulitan hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Ketika menghadapi keluasan, kelambangan hanya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan tidak sibuk dengan kenikmatan, tetapi sibuk untuk mensyukuri Allah yang berikan semua segala kenikmatan. Orang mukmin yang menagungkan syariat Allah Azza wa Jal, yang menwakafkan dirinya, waktunya, hartanya untuk Allah Azza wa Jal dan agamanya. Orang mukmin yang tidak mengabaikan Allah dan Rasulnya dan agamanya. Orang mukmin yang senantiasa ingin membawa kebaikan ini untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya, bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, ikhwani. Orang mukmin yang meyakini bahwasannya apa aja di dalam kitabullah hanya untuk dirinya sendiri. Jika Allah memanggil orang yang beriman, artinya dia dahulu sebelum semua manusia. Semua perintah dari Al-Quran untuknya sendiri saja. Semua larangan untuknya sendiri saja. Allah hanya berbicara kepadanya saja. Dia yang dimaksud oleh semua perintah Allah dan larangan Allah Azza wa Jal, bukan orang lain. Orang mukmin hanya tubuhnya di dunia, tapi dia memperhatikan dan berharap dengan jujur keridaan Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Nabi SAW, adapun orang yang kafir, orang yang fajir, orang yang durhaka, jika dia di saat berpisah dari dunia dan menghadapi akhirat, turun ke badannya malaikat dari langit, wajah mereka hitam. Mereka membawa sebuah kafan dari neraka dan minyakwangi neraka. Na'udzubillah. Kemudian mereka duduk sekitarnya sejauh mata memandang. Ketika orang seperti ini melihat gambaran seperti ini, apakah dia bisa bergembira? Tidak bisa sama sekali. Ini gambaran yang pertama. Semuanya wala'iyadzubillah menjadikan ruhnya kapur di dalam badannya. Tidak mau keluar sama sekali. Lalu baru datang malaikatul maut. Duduk di sebelah kepalanya. Memanggil ruh ini, wahai ruh yang busuk. Wahai jiwa yang buruk. Jemputlah kemurkaan Allah dan kemarahannya. Lalu ruhnya terkapur di dalam badannya. Jasadnya tercabik-cabik wal'iyadzubillah. Seakan-akan ada gunca atau seperti bisi yang ada banyak mata. Termasuk dalam kain basah. Kemudian cabut satu kali. Lalu dicabut oleh malaikatul maut. Semua badannya azab. Semua sarafnya tercabik-cabik wal'iyadzubillah. Kata Nabi SAW. Lalu para malaikat yang duduk langsung mencabut ruh ini dari tangan malaikat maut. Dan masukkannya ke dalam kafan yang dari neraka. Dan menyakwani dari neraka wal'iyadzubillah. Kemudian mereka membawa ruh ini ke langit. Tidak melewati sekelompok malaikat kecuali mereka berkata, ruh siapa ini yang buruk? Lalu mereka menjawab, ini ruh si fulan ibni fulan. Dengan namanya yang paling buruk di dunia. Si fulan yang berzina. Si fulan yang malin. Si fulan yang minum minuman kamar. Si fulan yang meninggalkan salat. Si fulan yang durhaka. Si fulan yang itu dan ini. Dengan namanya yang paling buruk di dunia. Waliyadzubillah. Sehingga mereka sampai ke pintu langit. Mereka ingin dibukakan, tidak dibukakan sama sekali. Tidak membuka bagi mereka. Lalu Allah Azza wa Jal berfirman kepada mereka, uktubu kitab abdi fil ardi sufla. Tulislah catatan hambaku di tanah yang paling rendah. Waliyadzubillah. Wa a'iduhu ilal ard. Kembalilah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sebabnya dari badannya aku mencipta mereka dan ke dalamnya aku kembalikan mereka dan dari badannya aku membangkitkan mereka. Lalu ruhnya terbuang dari langit ke bumi. Waliyadzubillah.
Ruh seorang mukmin dibawa oleh para malaikat sampai di kuburannya. Ruh orang kafir dibuang wal'iyadu billah. Kata Nabi SAW. Lalu datang ke badannya malaikat. Ketika kita melihat wasaf malaikat yang akan menanya kita dalam kuburan ikhwani, wasaf mereka luar biasa. Oleh karena itu, jika Allah tidak meneguhkan kita di dalam kuburan, pasti kita tidak bisa jawab sama sekali. Oleh karenanya Allah berfirman, "Yuthabbitillahu alladhina amanu." Allah Azza wa Jal meneguhkan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia, artinya dalam sakratul maut, wa fil akhirah, artinya di dalam kuburan mereka. Jawaban engkau ini terjemah dari amalan engkau di dunia. Berjalanan engkau di dunia. Berjualan engkau di dunia. Ini akan terjadi di dalam kuburan engkau. Ini hasil kehidupan engkau. Lalu mereka bertanya kepadanya, siapa itu Rabbmu? Dia tahu. Dia berkata, oh, saya ingat. Oh, aku lupa. Artinya dia tahu. Tapi tidak bisa menjawab mereka. Allah belum izin untuk lidahnya akan bergerak. Seperti kita sudah melihat banyak orang dalam sakratul maut. Orang yang makan dari riba, orang yang makan dari haram, orang yang menzalimi orang lain, durhaka kepada orang tuanya. Kita berkata kepadanya, ucap la ilaha illallah. Dia berkata, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Ini perkataan ini lebih berat daripada gunung di atas lidahku. Akhirnya dia mati. Tidak bisa mengucapannya. Di dunia saja dia tidak bisa, bagaimana dalam kuburan dia? Bagaimana jika di hadapan para malaikat Allah Jalla Jalaluh yang bertugas masalah ini? Siapa itu Tuhanmu? Aku tidak tahu. Siapa itu Rasul yang diutus kepadamu? Aku tidak tahu. Apa anggapan engkau terhadap kitabullah? Aku tidak bacanya. Lalu ada penyuruh dari langit. Hambaku berdusta. Hambarlah baginya neraka baginya wal'iyadu billah. Berikanlah dia pakaian dari neraka. Bukalah baginya pintu ke neraka wal'iyadu billah. Allahu Akbar. Semuanya dari neraka. Semuanya dari neraka. Ranjang dari neraka. Kuburannya wal'iyadu billah, semuanya ada dari neraka. Dia melihat bagaimana neraka. Oleh karena itu dia tidak mau kembali kepada akhirat. Tidak mau qiyamat tiba wal'iyadu billah. Bayangkan ketika ada orang di dunia, di dalam sebuah rumah, terbakar semuanya. Apakah ketika ada pintu dibuka untuknya, apakah dia tidak mau keluar? Tidak ada sama sekali. Tapi orang ini tidak mau keluar. Kenapa? Karena yang keluar pintu kuburan dia, ada neraka wal'iyadu billah. Dia sudah melihat bagaimana azab di ahli neraka. Bagaimana bau neraka. Wal'iyadu billah. Dia tidak mau keluar dari kuburannya. Kemudian datang ke badannya seorang wajahnya. Wal'iyadu billah. Sangat buruk. Baunya sangat buruk. Pakaiannya sangat buruk. Lalu dia berkata, siapa engkau? Kata, aku adalah amalan burukmu. Aku bersama engkau sampai hari kiamat. Wal'iyadu billah. Kata orang ini, Rabbi la tuqmis sa'a. Ya Allah, janganlah kiamat aku tiba. Tidak mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dunia dia tidak mau kembali kepada Allah. Sebagaimana di dunia dia tidak mau bertaubat kepada Allah, dia di akhirat juga, di kuburan dia tidak mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini dia ikhtiar, di sana tidak ikhtiar. Di sana terpaksa, dia berharap kiamat tidak datang karena dia tahu apa yang akan menunggu dia di api neraka wal'iyadu billah. Ikhwani, Nabi SAW ketika membaca ayatul Quran yang mencerita tentang hari akhir, Nabi mengani SAW, bahkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam,
Mereka mengetahui bacaan Al-Quran dari Rasulullah di salat sirriyah. Kenapa? Mereka mendengar Nabi SAW menangis. Sehingga sebagaimana kita mendengar ketika air mendidih, begitulah ketika Nabi menangis SAW dalam salat sirriyah. Nabi SAW orang yang Allah mengampuni dosanya semuanya. Yang sebelum yang setelah. Kenapa beliau takut? Karena beliau menagungkan Allah Azza wa Jalla. Beliau mengetahui bagaimana azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitulah sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq banyak menangis. Sehingga para musyrikin di Makkah ada banyak masuk Islam. Banyak dari wanita-wanita para muslimin, para musyrikin, anak-anak para musyrikin, ketika mereka melihat Abu Bakar As-Siddiq, tuan ahli Makkah, orang yang baik dari ahli Makkah, beliau menangis seperti ini, sedangkan tidak ada sama sekali orang beragama sebelumnya menangis karena agamanya. Artinya agama ini benar, hak. Mereka masuk Islam. Umar bin Khattab ada 2 garis hitam di bawah matanya karena beliau takut kepada Allah. Karena beliau sering menangis karena keagungan Allah Azza wa Jal. Mereka yang Rasulullah SAW berikan kabar gembira. Abu Bakar ahli surga, Umar ahli surga. Aku tidak tahu setelah mereka mengambil kabar gembira ahli surga, kenapa mereka sungguh di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan mereka menjamin surga. Ikhwani, ini ketika orang mengenal Allah, mengetahui Allah Azza wa Jal, dia pasti tidak menoleh kepada amalan ini atau itu. Dia pasti mengetahui amalan ini walaupun banyak, tapi tidak mencapai keagungan Allah Azza wa Jal. Kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Dan mereka tidak menagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah pada hari qiyamah. Was samawati matwiyatun biyamini. Langit-langit dugulun oleh tangan kanannya subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ini Umar ketika dalam sakratul maut datang ke badannya Abdullah bin Abbas. Ketika dia dalam sakratul maut datang ke badannya Abdullah bin Umar, menambil kepala beliau dari tanah, membuat kebalannya di atas baha Abdullah bin Umar. Lalu kata Umar bin Khattab, "Wahai anakku, buatlah, letakkanlah bibir saya di tanah agar Allah merahmati ayahmu, wahai Abdullah." Kata Umar bin Khattab, "Letakkanlah kepala saya di bumi. Semoga Allah merahmati ayahmu, wahai Abdullah." Alangkah indahnya aku seperti burung yang terbang kemudian mati, tidak ada hisab baginya. Alangkah indahnya aku tidak apa-apa di dunia ini. Ini Umar. Ini orang kedua terbaik umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Umar, mantri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menambil kabar gembira bahwasannya dia adalah ahli surga. Dia takut kepada Allah Azza wa Jal. Dia berharap Allah mengampuni dosanya. Jika dia di dalam sakratul maut, dia berharap seperti tubuh yang terbang. Dia berharap dia tidak ada Umar sama sekali di dunia ini. Karena beliau mengetahui bahwasannya apa artinya hari hisab. Jika Allah masukkan Umar di dalam neraka, maka Allah Azza wa Jal tidak ditanya, "Kenapa engkau masuk Umar dalam neraka?" Jika Allah masukkan semua ahli dunia di dalam neraka, ini secara keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al.
Beliau berharap beliau tidak apa-apa di dunia. Tidak ada Umar di dunia. Ya laita Umar lam talid Umar. Aku berharap ibuku tidak melahirkanku. Ini Umar yang menambil kabar gembira, ikhwani. Bagaimana kita, ikhwani? Apa sikap kita ketika kita mentadabburi apa yang terjadi untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mereka jika mereka mentadabburi kitabullah azza wa jal? Jika mereka menghadapi sakratul maut, mereka tidak merasa aman sama sekali. Kata Umar, kata Abu Bakar, aku tidak merasa aman. Walaupun satu kaki saya di dalam surga, yang lain di luar surga. Aku tidak rasa aman dari tipu daya, dari makar Allah Azza wa Jal. Mereka sahabat Nabi, ikhwani. Dan ini Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yang Nabi berkata, Ma darra Utsman ma fa'ala ma'dal yawm. Tidak dibahayakan apapun untuk Utsman. Apa yang dia melakukan setelah dia melakukan kebaikan ini, artinya dia ahlu surga. Akhirnya ikhwani, jika beliau mengiringi sebuah jenazah, beliau berjalan kaki. Ketika beliau di hadapan kuburan, beliau tidak bisa berdiri, beliau pingsan. Lalu mereka membawa beliau dalam ranjang mayat tersebut. Kembalikan dia di dalam rumah. Utsman bin Affan berkata, alangkah indahnya Utsman tidak dilahirkan di dunia sama sekali. Demi Allah, jika ada hari kiamat, jika hari kiamat tiba dan Allah memanggil, Allah Azza wa Jalla memanggil saya untuk berikan keputusan untuk saya, aku berharap aku seperti debu yang terbang. Aku takut aku masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Ini Utsman, ikhwani, yang menambil kabar gembira dari Rasulullah. Utsman ahli surga. Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Utsman yang sudah membeli surga dari Rasulullah berapa kali. Beri sumber rumah untuk para muslimin. Beliau yang membiarkan semua uangnya untuk Ghazwatul Usra, untuk perang Tabuk. Radhiyallahu anhu wa ardah. Apa yang kita melakukan untuk surga Allah Azza wa Jalla? Bagaimana mahar kita untuk surga, ikhwani? Apakah kita mengabdi untuk Allah dan agamanya? Apakah kita benar-benar meminta surga Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya atau tidak? Jika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bertaubat, untuk bertakwa, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jika Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berjuang, untuk berjihad, Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya. Apakah kita sebenar-benarnya orang muslim menuntut surga Allah Azza wa Jal, ingin ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ikhwani, sekarang ada ujian yang paling besar untuk ahli dunia sekarang. Yang terjadi di Gaza, di Palestina, sudah hampir 8 bulan. Apakah kita benar-benar setiap ruku', setiap sujud, kita doa untuk ikhwan kita di sana? Untuk Allah Azza wa Jal menolong mereka, berikan kesabaran untuk mereka. Atau semakin lama semakin kita lupa ikhwan kita yang berjuang mengganti kita, ikhwani. Wa in tatawallaw astabdil qauman ghairakum. Jika kamu berbaring, maka Allah akan mengganti kalian dan mendatangkan dengan satu generasi yang lebih terbaik daripada kalian. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita buka tanya jawab. Baik, untuk tanya jawab, ada yang sudah disiapkan? Atau
Atau Bapak ada yang mau bertanya langsung, tafadhol? Ada yang mau bertanya kepada Syekh? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahfadhukum wa ahlukum ya Syekh. Amin. Izin bertanya Syekh, sekiranya kita sudah kehilangan kedua orang tua kita telah meninggal dunia Syekh. Kemudian kita ziarah ke kuburnya, kemudian mendoakan beliau, apakah beliau mendengar doa-doa kita ya Syekh? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Semoga Allah merahmati orang tua kamu dan orang tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berbakti kepada orang tua tidak berhenti jika mereka meninggal dunia. Bahkan mereka sangat perlu kepada kita setelah meninggal dunia daripada mereka di dunia. Karena mereka di dunia walaupun tidak ada kita, mereka bisa hidup. Tapi kalau mereka sudah meninggal dunia, artinya amalan mereka sudah terputus, kecuali sebagaimana kata Nabi SAW, "Iza mata ibn Adam inqata amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam itu mati, maka amalnya terputus kecuali dari 3 hal. Di antaranya waladun salih yad'u lahu, anak yang salih yang berdoa untuknya. Taib, doa untuk orang mayit, apakah harus dalam kuburan, di hadapan kuburan mereka? Kapan aja, di mana aja engkau ingin berdoa, engkau berdoa. Mereka dengar atau tidak, pasti mereka mengetahui ada kebaikan datang kepada mereka. Mereka bergembira. Bayangkan kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, doa kita, sedekah kita untuk orang mayit datang kepada mereka sebagai ada hadiah. Mereka sangat bergembira dengan hadiah-hadiah yang datang kepada mereka. Bahkan beliau di dalam kuburannya, jika anaknya sering berdoa kepada mereka, Allah menaikkan darajat mereka di surga. Lalu dia merasa gembira, dia selalu ada kebaikan, tambah kebaikan, tambah kebaikan. Lalu dia bertanya, "Ya Allah, aku tidak beramal sesuai dengan kedudukan ini." Kata Allah untuknya, "Ini dengan barakah anakmu yang saleh, yang sering berdoa untukmu." Oleh kerana itu, engkau berdoa. Kerana banyak orang fikir doa ini harus di dalam kuburan mereka. Engkau berdoa, kapan aja, di mana aja engkau berada, doa akan sampai kepada mereka. Yang penting, janganlah lupa mereka, supaya anak engkau tidak akan lupa engkau. Kerana durhaka kepada orang tua, faham? Kita akan melihat ini dari anak kita. Kita akan melihat dampak maksiat ini di dunia sebelum akhirat. Oleh karenanya, sering berdoa untuk mereka. Ini salah satu tanda bahwasannya engkau adalah orang saleh. Kata Nabi, waladun salihun yad'ulah. Jika engkau sering berdoa untuk mereka, artinya engkau anak saleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah. Allah barik. Untuk pertanyaan berikutnya, Syekh, bagaimana cara menyeimbangkan rasa harap dan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala? Rasa harap dan rasa takut kepada Allah ini adalah rukun ubudiyah, rukun ibadah. Ibadah mereka apapun, penhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla harus ada 3 rukun. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah. Yang ketiga, harap kepada Allah. Cinta yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan, seperti bahan bakar di dalam hati kita. Takut yang menjadikan kita berhenti dari maksiyah, jauh dari keburukan, karena kita takut ancaman Allah Azza wa Jalla. Harap, supaya kita tidak ada rasa ujub atau bangga-bangga dari amalan-amalan kita, atau sombong, faham? Karena amalan kebaikan kita, atau karena apa yang di tangan kita. Oleh karena itu, harus ada 3 rukun ini berada di dalam hati seorang hamba selama dia berada di dunia. Jika ada salah satu rukun Quran atau 5 atau tidak ada, maka artinya perjalanan kita menuju Allah akan salah. Dan kita akan binasa waliyadzubillah. Taib, bagaimana munculnya 3 rukun ini? Cinta, takut dan harap. Bisa muncul jika kita mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Karena hal ini sangat penting untuk seorang hamba. Tidak ada satu halaman dari Al-Quran kecuali ada banyak nama Allah, banyak sifat Allah, banyak perbuatan Allah Azza wa Jal. Mustahil rasa cinta engkau kepada Allah akan jujur dan benar dan kuat kecuali engkau mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mustahil rasa takut kepada Allah akan kuat di dalam hatimu
kecuali engkau mengenal Allah Azza wa Jal. Oleh kerana itu kata Nabi SAW, inna atqakum lillah wa a'lamukum billahi ana. Sungguhnya orang yang paling takwa di antara kalian dan paling mengerti di antara kalian adalah aku. Dan kata Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguhnya orang-orang di antara kalian yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama berkata di sini, artinya ada hubungan antara ilmu dan takut, ilmu dan khasyah, ilmu dan taqwa, ilmu dan cinta. Bagaimana engkau mencintai Rasulullah tidak tahu sirah Nabi Muhammad SAW? Mustahil. Cintaan ini hanya cintaan lidah saja. Benar bercinta, tapi lima sekali. Jika engkau menghadapi banyak ujian, apakah mengikuti sunnah Nabi atau saran engkau atau hawa nafsu engkau mendahului hawa nafsu. Kenapa? Kerana cinta bukan benar. Kapan cinta kepada Nabi benar? Kalau engkau mempelajari sirah Nabi SAW, mengetahui bagaimana Nabi berjuang, bagaimana Nabi menghadapi banyak ujian untukmu. Supaya engkau bisa jadi Muslim, supaya agama al-Islam ini akan sempurna untuk engkau. Jika engkau hanya tahu bagaimana Nabi SAW ketika turunnya wahyu kepadanya, sangat berat atas Nabi SAW. Sangat berat. Zaid bin Thabit duduk sebelah Nabi. Nabi SAW membaca salah satu ayat Al-Quran. Kepada Zaid bin Thabit. Lalu Zaid tulis, la yastawil qa'iduna minkum wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk di antara kalian tidak berjihad sama orang yang jihad fi sabilillah. Orang yang jihad ini pasti kedudukannya lebih tinggi. Lalu datang Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta. Ya Rasulullah, apa uzur saya? Jika aku melihat aku berjihad fi sabilillah, kenapa aku tidak akan bawa orang yang berjihad fi sabilillah? Sedangkan aku mempunyai uzur. Langsung Jibril turun kepada Nabi SAW dengan apa? La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ilad darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk tidak berjihad kecuali orang yang mempunyai uzur. Ini baru turun, kecuali orang yang mempunyai uzur. Sama orang yang berjihad fi sabilillah. Kata Zaid bin Thabit, baha Rasulullah atas baha saya. Sedang Jibril turun kepada Nabi SAW. Faham? Aku hampir saja bahaku halas hancur. Dalam riwayat yang lain, demi Allah aku tidak merasa ada salah satu hal yang lebih berat daripada baha Rasul atas bahaku. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Jibril turun kepada Nabi, sedang Nabi naik unta tidak bisa berdiri, duduk sampai lahirnya, letakkan lahirnya di bumi. Bayangkan bagaimana beratnya wahyu kepada Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika wahyu turun kepada Nabi pada salah satu malam yang sangat dingin, wahyu terlepas dari Nabi, kemudian dahan Nabi ini mengeluarkan banyak keringat. Di salah satu malam yang sangat dingin. Ini salah satu gambaran. Kalau engkau mengetahui ini, paham? Kata Allah Azza wa Jal, inna sanulqi alaika qawlan saqilan. Sungguhnya kami menurunkan perkataan yang berat kepadamu, wahai Muhammad. Yaitu wahyi. Wahyu ini sangat berat. Paham? Oleh kerana itu, ikhwani, tidak mustahil munculnya rasa takut, rasa cinta, rasa harap, kecuali kita mengenal Allah. Cinta kepada Rasulullah baru muncul dengan benar ketika kita mengenal Rasulullah SAW. Mengetahui sirah Nabi SAW. Oleh kerana itu, saran saya kepada saudara dan saudari kita semua, harus kita memperhatikan dengan al-asma'ul husna wa sifatul ula. Allah ya ikhwah, salah satu bintu ilmu yang banyak menabaikannya, ini bintu yang masuk surga. Kata Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kecuali satu. Quran 1. Man ahsaha dakhal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, yang beribadah kepada Allah sesuainya, dia akan masuk surga. Wallah ya ikhwah, mustahil kita mencintai Allah kecuali kita mentadaburi nama-nama Allah. Mustahil kita berharap jujur kepada Allah kerana ada banyak orang termasuk ke dalam angan-angan tidak harapan yang jujur, angan yang palsu. Dia tidak sadar kecuali ada sakratul maut, baru dia sadar. Faham? Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fiik. Oh, iya. Syekh. Pertanyaan berikutnya, apakah ada dalil atau riwayat terkait tanda-tanda sakaratul maut yang dialami oleh seorang muslim? Dan yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika mendapati muslim yang mengalami sakaratul maut? Apakah ada dalil yang apa? Pertama, Dalil atau riwayat tanda-tanda seorang muslim sakaratul maut. Iya. Yang hadis yang saya sampaikan, tapi tanda-tanda, paham? Ada namanya al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Seorang mukmin ketika dia mati ada banyak keringat. Ada banyak keringat. Kemudian orang yang dalam sakaratul maut, dia tahu, tapi terkadang dia tidak bisa bicara. Karena dia tidak bisa bicara karena dia sudah menghadapi apa? Yani gambaran yang ada kehidupan yang lain sudah terbuka baginya. Paham? Dia tidak bisa bicara. Karena bicaraan waktu ini hanya ketika Allah mengizinkan untuknya. Paham? Tapi tanda-tanda yang lain tidak ada yang dalil yang berkata ada tanda ini dan tanda itu. Tayyib, apa sikap kita kalau menghadapi orang yang dalam sakaratul maut? Paham? Yang pertama, janganlah ada berkataan buruk. Karena ada para malaikah yang duduk, mereka bertakmin atas doa kita. Kemudian kita harus berdoa untuk dia. Semoga Allah meneguhkan kedudukan dia atau mengkhatamkan untuk dia dengan husnul khatimah. Kemudian kita sering la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika dia ucap la ilaha illallah, walaupun satu kali, engkau harus diam. Karena dia banyak kesulitan, dia menghadapi banyak kesulitan. Dan tidak berarti orang mukmin artinya dia tidak merasa sakaratul maut. Kesulitan kematian. Tidak, dia merasa. Nabi SAW bersabda, inna lil mauti la sakarat. Subhanallah, kata Nabi. Subhanallah, maha suci Allah. Maut itu, faham, mempunyai sakarat. Karena Nabi sudah merasa sakaratul maut. Tapi kenapa Nabi merasa sakaratul maut? Seperti Nabi merasa ada penyakit. Nabi penyakit, pernah sakit atau tidak? Pernah sakit. Banyak menderita atau tidak? Banyak menderita, bahkan semua anak Nabi yang perempuan, yang laki-laki hidup mati ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Ini menderita yang sangat besar. Faham? Banyak menderita untuk Nabi. Kenapa semua menderita untuk Nabi sangat banyak? Sakaratul maut sangat keras untuk Nabi. Allah menaikkan darajatnya. Karena di dalam surga ada banyak darajat. Kita tidak bisa mencapai darajat ini dengan amalan kita. Kecuali dengan ada ujian, kita sabar atas ujian ini. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang yang bersabar yang diberi balasan tanpa batasan. Oleh karena itu, paham? Kita suruh untuk dia ucap la ilaha illallah. Ketika dia sudah melakukannya atau ucapannya, sudah kita berhenti. Tidak boleh kita memaksa beliau supaya dia tidak tambah kesulitan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naam. Barakallahu fiik, Syekh. Pertanyaan berikutnya, apabila saya sebagai anak merasa sering berbuat salah kepada orang tua dan keduanya sekarang udah meninggal, apakah ada doa atau zikir yang bisa menebus kesalahan-kesalahan saya? Doa untuk mereka, jika engkau bisa sedekah untuk mereka, sedekah untuk mereka. Dan sedekah yang paling afdal, sedekah yang jariyah, yang senantiasa pahalanya mengalir kepada mereka sampai selama sedekah ini berada, maka pahala akan mengalir kepada catatan mereka. Faham? Sedekah jariyah atau kita sering doa untuk mereka. Sering doa untuk mereka. Faham? Semoga ini akan menghapuskan kedurhakaan engkau sejak mereka masih hidup di dunia. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Pertanyaan berikutnya, Syekh. Rasul SAW pernah bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya. Nah, itu maksudnya gimana ya, Syekh? Penjelasan. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali siapa yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhal jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, dia akan masuk neraka. Artinya, masuk surga, faham ini atau masuk neraka, ini tergantung amalan kita. Secara umum, orang muslim yang mati atas Islam, dia akan masuk surga. Tetapi, apakah masuk surga langsung atau akan lewat sehingga di neraka dulu? Faham? Karena ada ahli tauhid akan masuk neraka. Faham? Ada ahli tauhid, ada azab untuk mereka di dalam neraka. Faham?
Bukan orang yang kata Nabi, man qala la ilaha dakhal jannah. Barang siapa yang ucap la ilaha illallah akan masuk surga. Ya, ucap la ilaha illallah dan mati atas la ilaha illallah, taib akan masuk surga langsung atau mungkin dia akan singgah dalam neraka? Mungkin. Paham? Mungkin. Kapan ini? Jika Allah tidak mengampuni dosanya, jika dia masih mempunyai dosa. Bukan Allah Azza wa Jal masih ada dosa, Allah menkeraskan masalah sakratul maut supaya Allah mengampuni dosa untuknya. Masih ada dosa, ada azab dalam kuburan dia. Masih ada dosa, ada azab dalam badan mahsyar. Masih ada dosa, masuk neraka. Dosa sudah habis, Allah mengampuni, baru masuk surga. Ini maknanya akan masuk surga. Artinya tidak langsung masuk surga. Faham? Ada yang langsung masuk surga, yang mati atas tauhid, menghindari kabir dosa-dosa besar, faham? Mati atas iman, Allah mengampuni dosanya, Allah menerima amalannya, pasti ini akan ahli surga. Semoga Allah menjadikan kita semuanya ahli surga. Nah. Amin. Jazakallah khair, Syekh. Pertanyaan berikutnya, jika sudah meninggal, tadi kan Syekh menjelaskan hanya ada 3 yang amalan yang akan tetap, yaitu amal amal jariah, terus doa anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, bagaimana jika seseorang itu tidak memiliki anak, Syekh? Apakah amal jariah itu masih bisa didapat? Bisa. Orang ini tidak mempunyai anak dan dia orang miskin di dunia, sudah meninggal dunia, tidak ada sedekah jariah untuk beliau. Kalau kawannya bisa melakukan sedekah jariah untuk beliau, pasti ini akan pergi kepada beliau. Faham? Dan ada pahala untuk engkau juga yang melakukan amalan ini untuk saudaramu. Faham? Artinya sedekah jariah bukan harus beliau yang melakukan di dunia. Bukan harus keluarga dia melakukan. Bisa engkau melakukan untuknya, wallahu alam. Nah. Pertanyaan berikutnya, Syekh. Orang yang punya hutang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan dan juga mengantarnya untuk dimakamkan. Dan ruhnya pun menurut Rasul itu bergantung ya di alam barzah. Ya. Nah, itu bagaimana kondisi ruhnya, Syekh? Apakah baik-baik saja atau seperti orang kafir? La, ruhnya diazab. Karena ini salah satu kezaliman kepada orang lain. Karena masalah hutan ini masalah yang paling berat. Yang paling berat. Masalah hutan. Faham? Jika engkau ada hutan di dunia, harus engkau melunasi hutan ini sebelum engkau meninggal. Bayangkan Nabi yang hatinya penuh kasih sayang kepada umatnya, tidak mau salat atas seorang sahabatnya yang meninggal karena ada hutan. Bayangkan masalah ini. Artinya masalah ini masalah yang paling bidih. Baik di dunia maupun di akhirat. Faham? Baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu bersegeralah untuk melunasi hutan engkau. Tapi ruhnya bagaimana? Ruh orang mukmin dinikmati. Ruh orang azab diazab. Ruh orang bermaksiat juga bermaksiat. Tapi azab orang kafir beda sama azab orang mukmin. Faham? Ketika orang mukmin diazab di badan mahsyar, di kuburannya, maka azabnya juga beda, tidak seperti azab orang kafir. Wallahu alam. Apa jenis azabnya? Allahu alam. Paham? Nah. Taib, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Pertanyaan berikutnya, Syekh. Apakah bisa seorang anak itu mengistighfarkan taubatan nasuha untuk yang sudah meninggal? Melakukan apa? Taubatan nasuha tapi niatkan untuk yang sudah meninggal. Tidak ada ini. Taubat ini syaratnya niat. Niat. Engkau binyasal atas amalan engkau, bukan amalan yang lain. Taubat ini tidak masuk ke amalan baik untuk orang yang sudah meninggal. Amalan baik untuk orang meninggal, doa atau sadaqah, atau haji, atau umrah. Faham? Atau puasa. Nas sudah datang di puasa, faham? Di haji atau umrah, kemudian atau sadaqah, baik sadaqah biasa atau sadaqah jariah, dan doa. Nas sudah datang. Artinya, jika engkau ingin amal sesuatu seperti ini, amal kemudian anda berniat amal ini untuk si fulan. Dan engkau pasti Allah balasan engkau dengan kebaikan. Karena ini silaturrahim. Paham? Wallahu alam. Nah. Barakallahu fiik. Berikutnya, Syekh. Apakah ada amalan yang paling mendekatkan kita untuk masuk ke surga? Ada banyak amalan. Taib, kita mungkin
Jawaban ini di pertemuan yang lain, amalan yang memudahkan untuk kita masuk surga. Siap? Masya Allah. Siap. Pertemuan berikutnya Syekh. Karena ini Kajian perlu berikutnya. penjelasan banyak. Taban, amalan yang terutama secara supaya yani ikhwah akan rindu untuk pertemuan ini. Amalan pertama, engkau harus mati atas tauhid. Dan ini amalan yang paling susah. Karena masalah tauhid bukan seperti orang yani alhamdulillah kita ahli tauhid, alhamdulillah. Tapi apakah engkau jamin mati atas tauhid atau tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba melakukan amalan kebaikan seumur yang panjang. Kemudian sebelum dia mati menamalkan amalan ahli neraka. Artinya ada maksiat. Lalu dia mati, lalu dia masuk neraka. Dan seorang hamba melakukan amalan keburukan seumurnya. Sebelum dia mati, dia bertaubat, melakukan amalan kebaikan. Lalu dia mati, lalu dia masuk surga. Artinya engkau tidak tahu bagaimana kematian engkau, apakah baik atau buruk. Engkau tidak jamin. Oleh karena itu engkau harus doa banyak, Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Allah berikanlah untukku kematian yang baik. Masalah tauhid, masalah yang paling penting. Masalah tauhid. Jika engkau menjalankan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik, pasti engkau akan mati atas tauhid. Jika engkau mengabaikan masalah tauhid, tidak tahu apa artinya syarat la ilaha illallah, apa itu rukun la ilaha illallah, amalan apa yang menyempurnakan la ilaha illallah, amalan apa yang menurani la ilaha illallah, amalan apa yang membinasakan la ilaha illallah, menghapuskan, membatal la ilaha illallah, menjadikan seorang murtad, bagaimana engkau jadi bisa menjamin tauhidmu murni baik kepada Allah Azza wa Jalla? Ini masalah bahaya sekali. Nabi SAW tinggal 13 tahun di Makkah hanya untuk masalah ini saja. Artinya ketika ada majlis ta'lim untuk tauhid. Pada fajr masalah. Majlis ta'lim pada asar untuk tauhid. Besok untuk tauhid. Setelah 1 tahun untuk tauhid. Setelah 13 tahun semua kajian beliau untuk tauhid. Tidak ada fiqh, tidak ada ibadah, tidak ada salat, tidak ada semuanya. Baru ada di Madinah. Kenapa? Oleh kerana itu mereka sangat kukuh di dalam Islam. Negara Islam bisa berdiri setelah Nabi meninggal dunia 5 tahun. Islam ini menghancurkan kerajaan Romawi dan Farisiyah. Romawi dan Farisiyah, mereka 700 tahun ada perang antara mereka. Farisiyah tidak bisa membinasakan kerajaan Romawi. Romawi tidak bisa membinasakan kerajaan Farisiyah. Selama 13 tahun, Islam sudah langsung di zaman Umar bin Khattab menghancurkan kedua kerajaan ini. Bagaimana? Karena mereka di atas tauhid dan aqidah yang benar. Kita belajar tauhid 1 bulan 2 bulan, alhamdulillah, aqidah saya benar, tauhid saya bagus, iman saya sudah kuat. Ya akhi, engkau lucu sekali. Nabi 13 tahun. Bukan guru yang, mohon maaf, ilmunya sedikit seperti saya atau lidahnya tidak lancar seperti saya, faham? Bisa menanamkan tauhid dalam hatimu atau menguatkan iman dalam hatimu dalam 1 kajian atau 1 tahun. Bukan, mustahil. Nabi SAW yang diutus oleh Allah Azza wa Jal 13 tahun, artinya kurang dari ini kita sia-sia, tidak benar. Dan ini setiap hari. Faham? Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan ini salah satu amalan. Ada banyak amalan yang lain, insyaallah di pertemuan yang lain. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita dipertemukan untuk kajian berikutnya. Amin, amin. Pertanyaan berikutnya, Syekh. Di alam kubur, apakah orang soleh bisa bertemu dengan yang sudah meninggal? Allahu a'lam. Ketika masalah ghaib, harus ada dalil ketika kita mau bicara. Apakah ada dalil dari Rasulullah atau dari Allah bahwasannya orang yang sudah meninggal berziarah sama orang yang lain, atau mereka bertanya tentang keadaan kita di dunia, atau saya melihat ayah si fulan bertanya tentang keadaan si fulan, ini semuanya tidak dalil. Mimpi tidak dalil untuk kita. Dalil untuk kita tentang masalah gaib harus ada wahyu, nas dari Al-Quran, dari sunnah Nabi yang benar. Sunnah Nabi, sunnah yang sahihah, hadis yang sahih. Selain itu, kita harus berhenti terhadap masalah ghaib. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa'iyyakum. Berikutnya biar lebih semangat, Syekh, ada 2 hadiah. Mungkin Syekh bisa
diberikan kepada jamaah. Masya Allah, Masya Allah. Taib, soal yang susah atau yang mudah? Mudah atau susah? Hah? Susah? Susah. Taib. Belan. Syarat la ilaha illallah. Dia mau yang susah. Taib, saya soal yang pertama. Mau bertanya tentang siapa di antara kalian pada salat zuhur sudah doa untuk ikhwan kita di Gaza? Taib, salat fajr. Aduh. Salat Isya kemarin. Saya tidak mau kasih hadiah, Syekh. Saya sedih sekali. Wallahi saya sedih sekali, Syekh. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم جزاكم الله خيرا جميعا. Mohon maaf ketika ada kesalahan dari saya atau kekurangan dari saya atau ada yang bahasa yang belum lengkap atau ada yang sikap yang tidak pas. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fiik Syekh atas nasihat yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang Syekh paparkan bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Taib, kami dari Majelis Taklim At-Tahirah dan saya sendiri Aditya Firmansyah mengucapkan jazakumullah khair dan barakallahu fiik atas jamaah yang telah datang kemari. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan untuk kajian hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mungkin kalau misalkan nanti yang bubaran yang ikhwan untuk bapak-bapak bisa menunggu dulu sebentar di sini karena kita memberikan kesempatan kepada akhwat dan ibu-ibu untuk turun duluan karena keterbatasan lift. Untuk terakhir kali, untuk kajian berikutnya insya Allah Syekh akan mengisi kajian di Masjid Baitur Rahman esok hari Ahad dengan tema perjalanan manusia di padang mahsyar. Kajian akan diselenggarakan pada pukul 9 sampai dengan selesai. Bagi jamaah yang bisa hadir dimohonkan untuk hadir di Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang. Mungkin sekian pengumuman yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.